Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih bersama Ustadz. Kita akan belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mana mesti kalian tahu pelajaran PKN itu merupakan pelajaran yang gimana ya susah untuk kita mengerti karena menyangkut masalah negaraan atau masalah kenegaraan yang seperti mana kita tahu masalah negara itu masalah yang sangat rumit. Nah, tapi di sini Ustadz ingin coba menerangkan dengan semudah-mudahnya agar kalian itu paham tentang masalah-masalah yang ada di kenegaraan. Nah, materi kita kali ini ialah Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dilihat di Ustadz nih, itu ada tujuan pembelajaran atau poin-poin apa saja yang penting yang patut kita ketahui. Ada pertama menghayati ataupun uh, semangat nasional. Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menghargai nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1998. Kemudian ada memproyeksikannya nilai dan melaksanakan nilai-nilai kejuangan dari Sumpah Pemuda. Nah, ya, ya. Makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri bisa dilihat nih. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, Ustaz udah jelasin dulu yang materi pertama dulu. Organisasi pertama dulu apa? Iya, Budi Utomo. Ingat ya, organisasi pertama yang didirikan di Indonesia ialah Budi Utomo. Nah, di sini bisa dilihat merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalisme lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Terus kan dulu udah bilang nih bahwa organisasi Budi Utomo ialah organisasi yang menginspirasi lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian ada peran pemuda dalam organisasi kepemudaan ialah organisasi-organisasi nih kepemudaan daerah yang gabung bersama Sumpah Pemuda. Kita dulu udah jelasin nih. Ada Tri Doro Karmo, kemudian harga organisasi kepemudaan Sumatera Bon dan organisasi kepemudaan. Itu organisasi-organisasi yang digabungkan menjadi organisasi Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu bisa dilihat dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang penjajahan Belanda adalah wilayah pergerakan yaitu PTPI di Indonesia di luar negeri atau Perhimpunan Pelajar Pemuda Indonesia. Nah, Kongres Pemuda Satu atau eh, Rapat Pemuda Satu itu terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dilihat aja di layar kalian, bisa dilihat di layar kalian di sini nih. Ini tuh ialah oh, dikenal dengan nama Kongres Pemuda Satu. Diingat aja, Kongres Pemuda Satu itu terjadi pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 1926. Nah, Kongres Pemuda 1 30 April sampai 2 Mei 1926. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi Kongres Pemuda 1 ialah membahas masalah persatuan. Jadi masalah-masalah bagaimana sih agar kita tuh bisa bersatu melawan penjajah dan membangkitkan semangat kita agar pemuda-pemuda itu saling bersatu satu sama lain. Ya, itu isi dari Kongres Pemuda 1. Tadi kapan Kongres Pemuda 1 lahir? Iya, tanggal 30 April. Isinya membahas masalah persatuan. Jadi Kongres Pemuda 1 membahas masalah
Persatuan. Kemudian next, Kongres Pemuda II ialah antara tahun 1927 sampai 1928. Bisa dilihat nih, teman-teman sini nih. Ya, digagas sebuah rapat besar atau kongres kembali setelah Kongres Pemuda I membahas masalah Kongres Pemuda I tadi membahas masalah persatuan. Kalau Kongres Pemuda II ialah masalah tentang ke pendidikan, masalah fokus ke pendidikan. Kalau Pemuda I tadi masalah persatuan, Kongres Pemuda masalah pendidikan. Next, ada Kongres Pemuda II ialah selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Jadi ada dua kejadian penting di Kongres Pemuda II, ialah Kongres pertama ialah menetapkan Sumpah Pemuda itu terjadi pada saat Kongres Pemuda II, dan terjadi juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Ingat, kapan penetapan bendera merah putih terjadi? Pada saat Kongres Pemuda II, ya. Gitu aja jawabnya. Kalau ada pertanyaan, misalnya buat soal kapan sih bendera merah putih itu ditetapkan sebagai bendera kebangsaan nasional, yang terjadi pada saat Kongres Pemuda II. Nah, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksudnya miniatur ialah sebuah replika kecil atau replika kecil dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi miniatur kecilnya nih, bahwa Sumpah Pemuda itu miniatur kecilnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian arti penting setelah selain menjadi miniatur atau replika kecil dari Bhinneka Tunggal Ika, arti Sumpah Pemuda bagi Indonesia juga ialah tumbuhnya semangat nasionalisme atau cinta tanah air. Ialah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai nih negara kita sendiri. Bagaimana sih cara kita agar contoh kecil gitu, mencintai negara Indonesia, contohnya dengan melestarikan budaya-budaya kita sendiri, mencintai produk-produk kita sendiri, ya. Contoh kecil dari nasionalisme. Kemudian arti Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia saat ini ialah merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda untuk bersatu. Jadi kalian tahu sendiri kan, teks dari Sumpah Pemuda ialah merupakan suatu semangat bahwa pemuda Indonesia itu juga bisa mempunyai semangat tinggi, mempunyai andil peran penting bagi Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa pemuda Indonesia merupakan yang akan mewarisi generasi-generasi berikutnya. Seperti pepatah atau seperti kata-kata Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Jadi Soekarno pun tahu bahwa betapa pentingnya pemuda-pemuda bagi negara, khususnya negara Indonesia. Kemudian arti penting dari Sumpah Pemuda itu bagi Indonesia lainnya adalah membangkitkan persatuan dan kesatuan para pemuda. Jadi bisa dilihat di contoh gambar di sini nih. Itu contoh dari perkumpulan para pemuda yang semangat ingin berkreasi, ingin menciptakan hal baru untuk Indonesia. Kemudian semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia ialah perjuangan para pemuda untuk menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka, lebih menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Jadi Indonesia satu, Sumpah Pemuda pun satu, cuma satu. Walaupun kita berbeda-beda pemuda, tapi tetap
satu persatu. Sumpah Pemudanya cuma satu, tujuannya cuma satu, yaitu untuk Indonesia, untuk memajukan Indonesia. Nah, ini nih teks Sumpah Pemuda, atau ini naskah pertama yang ditulis pada saat persemian pertama ini. Naskah Sumpah Pemuda disebutkan bahwa pemuda bersumpah memiliki nusa bangsa dan bahasa yang sama. Teks Sumpah Pemuda bisa kalian hafalkan nih. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terdapat beberapa bentuk pengamalan Sumpah Pemuda, antara lain kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, kerjasama, cinta, damai, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah materi kita tentang Sumpah Pemuda. Jadi Ustadz ingin kalian sedikit-sedikit pelan-pelan mengamalkan dari Sumpah Pemuda itu untuk negara kalian sendiri. Untuk lingkungan kalian dulu sendiri aja lah, amalkan dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Jadi ada beberapa pengamalan, bisa kita saling bergotong royong, selalu bermusyawarah kalau ada masalah, terus mencintai produk-produk kita sendiri. Nah, biar agak maaf Ustaz kelamaan ini ya videonya. Ustaz tutup. Kalau ada yang tanyakan bisa temui Ustaz, atau bisa kalau ada pertemuan bisa tanyakan langsung. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.